Kembali lagi bersama saya, Nada Esa Putri, dengan liputan kuliner. Setiap sudut kota Bogor selalu kaya akan ragam kuliner yang nikmat, mulai dari restoran hingga warung pinggir jalan. Nah, siang hari ini, Dewi Hanum akan mengajak Anda untuk mencicipi aneka kuliner di wilayah kota Bogor yang menjadi favorit banyak orang. Salah satunya adalah seblak. Kira-kira di mana ya? Berikut liputannya khusus untuk Anda. Selamat siang pemirsa. Oke, di sini saya sudah berada di lokasi Seblak Semaput. Sekarang sudah jamnya makan siang. Mari kita masuk untuk mencicipi makanan Seblak Semaput dan kita mewawancarai yang ada di dalam. Nah, ini dia tujuan saya siang ini, Seblak Semaput, Kota Bogor. Bagi Anda penikmat seblak semaput, tampaknya warung makan ini tak lagi asing, dibuka dari jam 1 siang. Seblak semaput ini selalu ramai saat jam makan siang. Jika Anda ingin mencicipi seblak semaput ini, baiknya datang setelah jam makan siang. Jika Anda datang di saat jam makan siang, Anda tak akan kebagian tempat duduk. Jika Anda datang saat makan siang, Mie-nya enak, nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk. Jadi kayak sedang gitu, kayak cocok. untuk batagornya juga sama ya, nggak begitu keras, jadi enak aja gitu. Dan level kepedasannya sesuai selera kalian masing-masing. Di sini aku mesen yang level 4. Dan aku level 3. Porsi seblak semaput dengan es teh yang saya pesan ini dibanderol seharga Rp20.000. Meski relatif lebih murah, rasa yang nikmat masih sepadan dengan harga yang dibayar. Bagaimana mbaknya bisa mendapatkan informasi tentang seblak semaput? Kalau aku sih sebenarnya dari temen juga ya Kak, dari mulut ke mulut lah istilahnya gitu. Disaranin katanya tempat seblak ini enak, berarti sudah dikenalkan sama banyak orang. Kamu juga sama ya? Iya, karena kan dia duluan di Bogornya, jadi kita libur diajakin ke sini gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat mbak tertarik untuk mengunjungi seblak semaput ini? Karena seblaknya itu kalau menurut aku ya, ini seblak paling enak yang pernah aku cobain di Bogor gitu. Karena seblak-seblak lain yang di Bogor itu kayak rasanya biasa aja, terlalu banyak kuahnya, rasanya kurang pas, pelayanannya juga kurang baik. Kalau di sini tuh semuanya memuaskan gitu, jadi makanya kita senang nih kesini gitu. Apalagi setiap penutupan akhir UTS, kita selalu kesini. Oh pasti ya, Iya. menyempatkan ya. Oke, sudah berapa kali mbaknya berkunjung ke tempat seblak semaput ini? Kali sih kalau dari teman-teman kita ini hampir dari 5 kali. Wah, Lebih malah. lebih malah ya, berarti sering ya? Dan mungkin juga dekat. Oh iya. Terus apakah pelayanan di sini sudah cukup baik menurut mbaknya? Menurut aku sih udah cukup baik ya, karena dari karyawan juga, dari masing-masing juga pelayanannya juga Sangat ramah-tamah, sopan, bahasanya juga baik tutup ya. Menurut mbaknya apa yang dirasakan saat memakan seblak semaput ini? Mungkin tergantung selera ya. kuah aja enak sih. Iya, Apa mbaknya suka pedas? iya banget. Sesuai sama lidahnya. Makanan mbaknya apa sih yang paling best seller di sini menurut mbaknya, yang paling enak? Kalau aku sih suka seblak tulangan. Iya sih, Soalnya ada dapat kayak ayamnya gitu. Ada dagingnya, ada enak banget, bikin enak banget. Oh iya. Mbaknya juga sama? Iya, sama. Kamu juga? Biasanya kayaknya itu deh di sini. Tapi emang bener sih. Iya kan? Apakah menurut mbaknya harga di sini sangat worth it dibandingkan di tempat lain? Kalau dari serasanya? Iya sih, worth it banget. Karena di sini tuh udah murah tapi rasanya tuh enak dan porsinya tuh banyak gitu. Kayak cukup Iya, makan lebih gitu. Menunya juga lebih banyak, variasinya banyak. Jadi kita nggak bosan. Iya. Dengan harga yang kita masih dengan harga pelajar lah ya gitu. Terus tapi menunya banyak dan isiannya juga banyak, itu ini banget, worth it banget.
selama makan di sini, apakah Mbak merasa tidak puas mengenai makanannya, produknya, fasilitasnya, atau lain sebagainya? Enggak sih, cukup sih. Belum pernah ngerasain apa yang kayak nggak puas. Berarti sangat puas ya yang datang ke sini ya. Terus tanggapan Mbaknya mengenai seblak semaput ini apa ya? Tanggapannya seblak ini memang cukup terkenal sih ya, kan cabangnya juga udah ada di mana-mana. Jadi mungkin emang seblak ini emang enak sih. Paling pelayanannya yang bikin jadi bintang lagi gitu. Karena Apalagi mas-masnya baik ya, ganteng ya. Boleh bertanya mengenai rating penilaian untuk masing-masing setiap buat makanannya, menurut Mbaknya berapa? Mungkin 4,5 dari 5 ya. kalau aku mungkin 9 dari 10. 9,5 per 10 deh. Oke. Namanya siapa? Boleh dipanggil Asep aja. Boleh langsung bertanya Bang? Boleh, silakan. Yang pertama, mengapa memberikan nama untuk tempatnya itu Seblak Semaput? Apakah ada asal usulnya? Seblak Semaput. Sebenarnya seblak semaput itu ada singkatannya. Jadi seblak Mama Puput. Kebetulan yang punya ini Ibu Haji Reni, owner kita semua, dan anaknya Teh Puput. Jadi tadinya itu seblak ini seblak rumahan, tapi alhamdulillah dari proses yang panjang jadilah seblak yang sekarang. Sudah berapa lama membuka tempat Seblak Semaput ini? Yang di sini apa? Yang di sini. Yang di sini. Jadi kalau untuk seblak semaput itu berdiri dari 2015, tapi kalau untuk yang di sini dimulai dari tanggal 22 Juni tahun kemarin. Ya, jadi mungkin nanti Juni itu 1 tahun di sini. Ya. Menurut Abang, usaha ini dibantu oleh bekerja sendiri atau dibantu oleh orang lain? Kalau untuk saya pribadi sih, saya lebih ke kerjasama sama owner. Jadi untuk persentase, untuk modal di awal disediakan oleh bos, dan untuk penghasilan kita di persentase di 70. Terus menurut Abang, apakah lingkungan di sekitar kampus ini sangat strategis untuk berjualan seblak semaput? Kalau untuk tempat ya, jadi sebelum kita membuka juga kita lihat-lihat kondisi. Tapi mungkin kalau di sini alhamdulillah cukup strategis juga ya, karena untuk makanan seblak itu mayoritasnya yang suka anak-anak muda ya. Jadi kalau di depan ada kampus, di samping juga kan di atasnya ada Semapo, itu cukup strategis sih kalau menurut saya pribadi. Bagaimana menurut Abang jalannya operasional di tempat Seblak Semaput ini? Bisa diperjelas lagi gimana? Maksudnya tuh kayak apakah dari awal buka berjalan dengan lancar sesuai harapan Abangnya atau tidak? Oh, jadi Ya. ke proses ya? Ya, prosesnya. Jadi mungkin untuk di sini ya, pas awal-awal buka itu kita lebih gimana ya, percaya diri aja sih awalnya. Ya meskipun ya kalau namanya dagang ada waktunya sepi, ada waktunya rame, apalagi pas untuk kita awal buka di sini kita dikasih ujian sih. Kalau buat kita dikasih kampus libur 2 bulan untuk awal-awal itu emang cukup kaget, karena untuk awal kita mencari pelanggan, tapi alhamdulillah untuk sekarang kita bisa sedikit bisa berjalan. Selanjutnya, berapakah modal awal Abang untuk berjualan Seblak Semaput? Jadi kan kalau untuk di Seblak Semaput kita ada franchise-nya juga ya. Jadi untuk kalau nggak salah untuk modal awal buka seblak itu bisa di kisaran 30-an, 27 ke atas adalah 30 jutaan. Ada ya. Dalam sehari, apakah target penjualannya sudah sesuai keinginan? Kira-kira berapa gitu target buat sehari?
Jadi kalau untuk jualan ya sebetulnya tidak bisa ditarget ya. Jadi kalau untuk jualan itu gak bisa ditarget karena kalau untuk para pedagang, jadi kalau ada masanya di mana kita lagi sepi, ada masanya kita lagi rame, alhamdulillah. Tapi untuk target sebenarnya setiap orang pasti ada, tapi kalau untuk diungkapin mah kayaknya terlalu berlebihan. Jadi kita lebih ke menikmati mensyukuri apa yang ada. Dalam sebulan kira-kira berapa abang mendapatkan keuntungan atau kerugiannya? Lebih spesifik lagi, sebulan tuh menurut abang tuh dapat keuntungan atau kekurangan? Kalau untuk saya pribadi ya, alhamdulillah cukup untuk penghasilan kita ada lebihnya, alhamdulillah. Tapi mungkin untuk dibicarakan lebih detail mungkin kurang enak ya, tapi mungkin alhamdulillah cukup. Masalah apa sih bang yang sering terjadi yang pernah abang alami selama menjalankan bisnis seblak semaput ini? Jadi kalau masalah ya, jadi kita kan masak itu kan dadakan ya, jadi terkadang, dan kebetulan juga kita ada online-nya juga, ada Gojek, Grab, Shopee. Terus ketika kalau ada momen di mana ada orderan bentrok, jadi waktu. Sedangkan kan kita masak dadakan, terus ketika driver kan ada jalan. Jadi lebih ke waktu sih, di waktu soalnya kan kalau ada orang yang sabar menunggu atau apa dia pengen cepet-cepet, mungkin masalah di waktu aja. Terus di tempat seblak semaput ini, menurut abang makanan apa sih yang paling best seller dan mengapa makanan itu bisa best seller? Untuk di sini mungkin ada sebelah komplit tulang ya, dan mungkin ya kenapa bisa jadi best seller paling enak, mungkin karena harganya terjangkau, rasanya mungkin luar biasa ya, bisa menjadi magnet buat orang-orang. Jadi mungkin ya selera juga masuk di orang-orang, mungkin ya alhamdulillah. Tapi selain di tulangan juga ada menu lain juga, kayak seblak seafood, white curry juga alhamdulillah untuk sekarang kita peminat lebih banyak dari pas awal-awal. Dan mungkin ya